Alhamdulillah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya izin untuk mewawancarai UMKM yang Bapak tekuni saat ini. Mas aja jangan bapak. Lebih tua bos. Oh, oke, Ya, baik, baik Mas, baik Mas. lanjut. Kira-kira sudah berapa lama Mas merintis usaha UMKM Cilor ini? Kalau Cilor sih baru awal bulan 2022, ini 2023, sekitaran 1 tahun, 1 tahun lebih. Baik, baik. Berarti selama 1 tahun lebih gitu ya, sudah berjalannya. Ya, Usaha ini milik sendiri atau milik orang lain, Mas? alhamdulillah milik sendiri. Ya awal-awal belajar aja sih, nyoba-nyoba. Ya udah lihat hasilnya lumayan, jadi dilanjut. Kalkulasi awal itu modal pertama kali itu dari siapa sih Mas? Kalau modal awal itu kita kan selama kerja punya tabungan. Nah, kita manfaatin tabungan itu gimana caranya biar berkembang. Kita apa namanya? Ya kita keluarkan tabungannya untuk modal awal lah. Ya selagi kita masih belum ada tanggungan, kita keluarin aja buat modal usaha. Berarti memang murni dari tabungan kita sendiri gitu ya Mas? Ya. Oh, dalam sehari berapa omsetnya, Mas? Pendapatannya kira-kira? Nggak menentu sih, ya sekitar 100-150 itu sama modal. Jadi dipotong-potong ya sekitar paling ya bisa 50, sekitar 50 ke atas lah. Berarti kalau omsetnya 100 sampai 150 Itu penghasilan berapa sama modal, maksudnya penghasilan kotor sama modal. penghasilan kotornya. Kalau penghasilan bersihnya kita 50 ke atas. Kira-kira ini Mas, kalau selama 1,5 tahun lah usaha UMKM Cilor ini udah berjalan lama gitu kan. Masalah apa sih yang biasa dihadapin sehari-hari gitu kan? Ada kendala apa sih yang biasa sering terjadi? Ya kalau kendala mah paling kendala pembeli, penilaian pembeli yang kurang inilah, kurang itulah, yang kurang asin segala macam. Ya kita terima aja keluhannya. Tapi ya untuk introspeksi kita sendiri juga untuk gimana lebih baiknya gitu. Soalnya kan usaha milik sendiri juga. Usaha Cilor ini mulai buka dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Kalau untuk hari biasa seringnya dari jam setengah 9, jam 9 itu sampai malam sih. Sampai malam. Iya, Nggak ada libur. kalau libur untuk hari-hari tertentu aja. Maksudnya hari-hari tertentu kalau ada acara. Kalau nggak ada acara nggak libur. Kalau untuk puasa itu dari habis zuhur sampai dengan malam. Oh iya. Berarti lebih agak siangan dan agak malam gitu ya bukanya ya? Ya, kalau untuk Dan puasa lebih malam karena kan untuk menghargai yang puasa. Kira-kira Mas, selama Ramadan ini omset Mas itu menurun atau naik terus naik gitu kan ketika bulan Ramadan ini? Kalau bulan Ramadan ini sih standar sih, nggak maksudnya karena gorengan kan nggak terlalu di ini, cemilan juga kan masuknya. Ya standar sih, standar kayak hari biasa, stabil lah, nggak ya turun juga nggak signifikan, naik juga nggak terlalu. Berarti ya sama aja lah ya kayak hari-hari biasa Iya. gitu. Jadi bulan Ramadan ini tidak mempengaruhi omset naik turunnya gitu ya Mas?
ya tetap mempengaruhi, cuman nggak terlalu lah. Hmm, Terus motivasi apa sih Mas yang bisa mendapat motivasi untuk Mas apa ya yang bisa membangun UMKM Cilor ini agar bisa berkembang gitu. Ya ini sih kalau namanya usaha tetap dijalanin, yaitu tadi kalau ada komplainan dari pembeli kita tanggepin, kita pikirin gimana caranya biar komplainan itu biar teratasi lah, dan nggak ada komplainan berikut. Harga cilor ini berapa Mas per bijinya, satuannya? Kalau harga cilor sama telur gulung sama aja sih, 1.000 per tusuk. Berarti dalam sehari bisa habis berapa tusuk gitu? Ya itu sekitar 100-150 per hari. Oh iya. Kali seminggu, kali sebulan lah ya. Kira-kira berapa kalau sebulan itu? Nggak mesti sih. Nggak tentu lah ya. Nggak tentu, soalnya ya kalau dihitung ini ya hitung aja per harinya 50 kali 30. 30, udah 150 lah ya. Ya sekitar inilah. Tapi 50, habis 500. terus Mas tiap hari. Ya itu tadi nggak tentu lah, namanya berdagang. Ah, Kadang rame, kadang sepi. Ya tetap sabar aja sama ya istiqomah aja lah, jalanin aja. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya tanyakan perihal wawancara UMKM Cilor ini Mas. Terima kasih banyak atas atas masukannya, atas ilmunya. Semoga UMKM Cilor Mas bisa bertambah berkah, bertambah laris. Amin. Amin. Ya, terima kasih doanya. Saya juga terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih Mas. Oke. Sudah berapa lama sih Mas Febri merintis usaha konter ini? Kurang lebih ya udah 1 tahun ya. Eh, Usaha ini milik sendiri ataukah milik orang lain ya? Milik sendiri. Sudah berapa lama sih Mas Febri merintis usaha ini? Sudah kurang lebih 1 tahun Kurang lebih 1 tahun ya? ya. Usaha ini milik sendiri atau milik orang lain sih? Milik sendiri. Oke, milik sendiri ya. Untuk kira-kira berapa sih omset per penghasilan per bulan? Untuk per bulan untuk bersihnya sekitar 14 juta Sebulan itu 14 ya, juta. sebulan. Wah, lumayan sekali itu. Ya lumayan. Mulai dari jam berapa Mas Febri membuka konter usaha ini? Dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Pada bulan Ramadan ini omsetnya meningkat atau menurun sih? Alhamdulillah meningkat drastis, yang dulunya sebulan cuma 14 sekarang bisa sampai 17-an. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Febri atas waktunya. Semoga rezekinya lancar dan konternya laris terus. Amin. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Perkenalkan saya Atma Adi Wijaya dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait usaha UMKM mikro Bapak. Apakah boleh Pak? Boleh silakan. Baik, langsung saja ke pertanyaan ya Pak. Mulai jam berapa sih Bapak membuka usaha ini? Mulai jamnya, mulai kapannya? Ya, Kalau saya mulai jam dan kapan gitu?
Kalau saya buka usaha ini, ya ini tisu ya. Ya, Kalau tisu ini kayaknya sekitar jalan 4 tahun ini. 4 tahun ya. Ya, Kalau usaha ini milik sendiri atau milik orang lain sih Pak? oh, ini kebetulan milik sendiri. Milik sendiri ya, alhamdulillah. Berapa sih Pak modal Bapak dalam membuka usaha ini? Pertama bukanya berapa waktu itu paling sekitar 2 jutaan 2 juta ya. Nah, 2 juta lebih dikit lah itu misalnya. Kalau kira-kira pendapatan omset Bapak dalam per bulan atau sehari itu berapa ya Pak? Oh, nggak mesti itu. Nggak mesti ya? Nggak mesti, kalau kadang-kadang dapat ya 200, kadang dapat 700, nggak mesti, kadang pernah 1 juta, pernena 3 juta. Paling besar 3 juta itu ya Pak? 3 juta pernah. Cuman artinya bukan pembeli eceran, diborong sama pedagang gitu. Kalau selama bulan Ramadan ini gimana Pak? Pendapatannya menaik atau gimana Pak? Alhamdulillah ya, kalau untuk puasa ini kayaknya ya agak lumayan ya. Agak lumayan ya. Lumayan itu nih, agak ningkat lah 50% lah. Kalau modal ini modal milik sendiri ya Pak berarti ya. Kalau ada nggak sih Pak kendala yang dialami Bapak selama membuka usaha ini? Oh, sangat banyak sekali. Banyak sekali itu kendalanya. Pertama itu gini ya, mereka yang mau buka ini kadang menghalang-halangi kita. Ada yang gimana ya? Orang itu namanya manusia ya, kadang-kadang Ya, lihat nggak kita tahu sifatnya orang gitu beda-beda gitu. Contohnya aja ini. Cara pandangnya juga ya Pak. Coronya depan kita ini ya seperti itulah ya. Kadang-kadang ya namanya manusia yang nggak sempurna lah, banyak kendala pokoknya. Nah. Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga rezekinya lancar dan omsetnya meningkat. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kan kemarin kita sudah melakukan analisis secara langsung terkait usaha mikro yang ada di sekitar kita, yang berupa cilor, terus tisu, dan counter. Nah, menurut saudara Atma, bagaimana tanggapannya untuk ketiga usaha mikro tersebut? Ya, kalau menurut saya ketiga usaha tersebut jelas termasuk usaha mikro karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, di situ dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha milik perorangan atau bagi badan usaha perorangan. Oh, oke. Kalau untuk saudara Mustafa, bagaimana tanggapannya? Tanggapan saya, menurut analisis saya, ketiga usaha tersebut itu termasuk usaha mikro. Karena apa? Karena ketiga usaha itu omsetnya itu mencapai 50 juta, aset maksimal itu mencapai 50 juta, dan maksimum asetnya itu maksimal aset mencapai 300 juta. Jadi tidak ada yang lebih aset dan omset menurut undang-undang, karena menurut undang-undang itu aset mikro itu 50 juta sampai 300 juta, tidak lebih omset seperti itu. Oh, oke. Terima kasih. Untuk saudara Mas Arianto, bagaimana tanggapannya Jadi untuk begini, usaha itu? Baiklah, untuk tanggapan dari Mas Haji saya akan jawab. Menurut saya sangat yakin bahwa ketiga usaha yang kita datangi kemarin merupakan usaha mikro yang sah menurut undang-undang karena dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha, jumlah tenaga kerja yang dimiliki, dari segi penjualan atau omset yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro tersebut. Oke.
Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian dan terima kasih atas tanggapannya. Jadi ketiga usaha mikro yang sudah kita analisis dan wawancarai kemarin merupakan usaha mikro. Ya, benar sekali. Benar usaha mikro. Bukan usaha yang lain kan? Ya, karena tidak memiliki sebuah karyawan. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 juga. Terima kasih atas waktunya semua teman-teman sekalian. Sama-sama.